Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami posisi ada di Masjid Al-Jabbar dan hari ini bertemu dua mu'alaf, sosok dua mu'alaf. Satu Pak Ishak dari Ambon, mu'alaf mantan jagoan. Satunya adalah Tuan Guru Bapak dan Cemumek, mantan pendeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, alhamdulillah ini kita bisa sholat maghrib dan isya di sini. Saya melihat masjid ini masjid yang termahal, ya, yang biayanya memakan 1 triliun. Saya dengar 1 triliun. Ya, 1 triliun. dan APBD. Masjid ini bukan hanya masyarakat yang ada di Bandung yang berkunjung di tempat ini, tetapi dari seluruh Indonesia, ya, dan juga ada yang dari mancanegara, dan kebetulan ada seorang dari Amerika. Ya, ada hal yang saya ingin sampaikan, ya. Pada saat kita berdoa di masjid, maka kita akan mendapatkan inspirasi. Inspirasi itu adalah ilham, Ya. yang mengarahkan pandangan kita searah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu kedua, pada saat kita berada di masjid, maka Allah akan anugerahkan hikmat. Hikmat itu adalah pikiran yang searah dengan kemauan-kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pikiran kita itu ada kebijaksanaan ilahi. Dan setiap hari Jumat ada dakwah yang disampaikan oleh ustadz di masjid ini, yang menciptakan iman, membuat sikap rohani kita lebih baik, sehingga nampak kita melakukan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran, bukan kita melakukan apa yang dikatakan oleh dunia. Sebab hal-hal fisik sina, tetapi hal-hal rohani kekal sampai selama-lamanya. Setelah kita berada di tempat ini, ada kesejukan hati, ada damai, ya. Saya yakini masjid ini menjadi berkah bagi umat yang ada di Indonesia. Ya, karena langkah-langkah hidup manusia itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atur. Ya, yang paling utama dalam hidup ini bersandar kepada Allah. Bagaimana cara bersandar kepada Allah? Segala sesuatu kita lakukan dalam nama Allah. Bismillah, ya. Pekerjaan apa saja yang kita tekuni, pasti ada rezeki di sana. Tidak perlu kita membeda-bedakan, ya. Ada seorang memiliki pekerjaan profesional, menghasilkan keuntungan yang banyak, lalu yang lain sederhana. Sama saja dalam hadapan Allah. Ya. Nah, ini yang paling penting. Langkah manusia itu Allah lah yang telah tentukan. Ya. Pak Pendeta, ini antara ketoran toh. Jadi kita istilah mu'alaf. Tapi kalau dari sisi saya pribadi, kalau mungkin saya diberi hidayah itu sudah biasa. Tapi untuk seorang Bapak Pendeta ini, saya kira-kira gimana Bapak Pendeta? Dengan tekanan, dengan apa? Mungkin masalah dari keluarga. Kalau saya kan, dari sisi saya kan, ya mungkin dari sisi jalanan bisa di ini. Karena mu'alaf itu diawali dengan hidayah. Ya. Hidayah diawali dengan pandangan yang benar. Ya. Sehingga jadilah mu'alaf. Nah, saya merasa bangga menjadi seorang muslim. Karena seorang muslim, ya,
pada saat dia sungguh-sungguh kepada Allah, maka damai sejahtera hari lepas hari semakin mengerti kehendak Allah. Ketika kita masuk Islam, kita telah memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Namun semakin kita dekat dengan Allah, semakin banyak rintangan. Apalagi di Indonesia itu multi agama. Ya. Setiap kepercayaan itu berbeda-beda pandangan. Ketika saya masuk Islam, dari pihak yang lain mempersalahkan saya. Kenapa mempersalahkan? Karena pandangan yang berbeda. Ya, Ya. sebetulnya kita harus menghargai perbedaan. Iya. Iya, Ya, perbedaan itu indah, tetapi kita tidak boleh mengungkapkan semua agama itu sama. Ya, saya paham. Ya. Maksud saya, Bapak Pendeta kuat kesing, Ya. kuat sonde, kuat tidak dalam posisi sekarang Ya. sebagai Ya, posisi saya sebagai pendakwa Muslim. oh berarti sekarang Ya. sudah jadi pendakwa Muslim. Iya, di mana-mana saya bicara Alhamdulillah. kebenaran Alhamdulillah. Islam itu. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Allah, pencipta langit dan bumi. Yang paling utama istiqomah. Ya. Mati atau hidup, la ilaha illallah. Maka rezeki akan mencari kita. Ya. Muslim yang baik, sekali lagi, Muslim yang baik bukan kita yang cari-cari rezeki, tetapi Muslim yang baik, rezeki yang cari-cari kita. Ya. Nah, hidup selain kita kembangkan kehidupan ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga, biarlah kita menjadi rezeki untuk orang lain. Ya. Berilah sedekah kepada orang yang tidak mampu. Nah, inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Satu lagi, kalau melihat dari apa yang viral di sosmed belakangan ini mengenai biaya dana, kalau saya pribadi lihat luar biasa. Kayaknya sangat-sangat masuk di akal. Mungkin saya belum pernah lihat masjid-masjid di Arab, tapi kalau lihat ini pemeliharanya nanti seperti apa. Terus ini Bapak Pendeta, gubernurnya berani sekali, berani bikin masjid yang sebesar ini dengan biaya sebesar itu. Terus nanti perawatannya itu loh, sudah saya jalan dari ujung sini ke sana aja jauh sekali loh, besar sekali. Memang luar biasa. Ya, kalau saya perhatikan ini tidak kalah dengan masjid-masjid yang megah di Ya, luar Bapak Pendeta negeri. sudah pernah ke Arab. Ya. Kan? Berarti mirip-mirip seperti ini. Ya, Bapak Pendeta. mirip ini Nabawi. Alhamdulillah, Ya, Nabawi. Masjid Nabawi. Tetapi karena Masjid Nabawi ada spesial, ya, ya di sana lebih banyak dikunjungi. Tetapi ini sudah lumayan. Sekali baru lagi diresmikan saya kemarin-kemarin sampaikan itu. seperti saya ungkapkan dari awal, bukan hanya masyarakat Bandung dan sekitarnya yang menghadiri di sini untuk berdoa, Ya. tetapi masyarakat sekitarnya dan seluruh Indonesia. Ya. Ya, oleh karena Allah itu adalah Maha Besar, Maha Agung, Maha Mulia, Ya. maka Dia menggerakkan pemerintah Jawa Barat secara spesial membangun masjid ini. Amin. Ya. Amin. Semoga barokah, semoga menjadi ya salah Ya. satu wisata religi Iya, di salah satu wisata Kasanah religi. wisata Indonesia juga. Ya. 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 Yang paling utama adalah hati. Ya. Ketika kita memiliki hati terbuka dan tulus, kemana saja kita pergi, kita berdoa di masjid yang besar, yang megah, ataupun kita berdoa, sholat di masjid-masjid di pedalaman, sama rezekinya itu. Ketika hati kita tulus, niat baik untuk melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rezekinya itu sama.
Oke. Nah, demikian. Wassalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Pendeta atas pencerahan. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.